Teman-teman, ada pertanyaan kepada saya, bagaimana sih Mas Ade caranya menurunkan berat badan? Mungkin yang mau kita turunkan lebih kepada kadar lemaknya ya, bukan berat badannya. Karena ada istilah yang mengatakan sebenarnya bukan bagaimana menurunkan atau menaikkan berat badan, teman-teman. Sekalian kalau kita berbicara sehat. Yang utama itu adalah bagaimana memperbaiki komposisi tubuh kita. Nah, komposisi tubuh kita menjadi lebih baik dalam arti semua segala pemegang saham di tubuh kita, kalau membayangkan tubuh kita ada sebuah perusahaan, itu harus sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan adanya. Seperti contohnya cairan tentu harus tetap seimbang. Organ tubuh tentu harus dilestarikan kesehatannya. Otot harus kencang sehingga tulangnya menjadi kuat. Dan kalau bisa kadar lemaknya tentu tidak berlebihan atau rendah. Nah, jadi bagaimana caranya? Ada 5 cara untuk menurunkan kadar lemak dan meningkatkan massa otot. Yang pertama adalah melakukan aktivitas yang namanya berpuasa. Konsep berpuasa sebenarnya sederhana. Hanya lebih kepada kita memanage atau mengatur jendela tidak makan kita harusnya menjadi lebih lama dibandingkan dengan jendela makan kita. Karena yang terjadi hari ini teman-teman tahu kenapa kita berat badannya naik? Karena jendela makan kita terlalu dominan 70%. Sekarang kita balik 70%-nya menjadi tidak makan dengan cara apa? Dengan cara yang mudah saja. Kadang-kadang kita bisa skip breakfast atau bisa skip dinner. Teman-teman bisa pilih sehingga terjadi yang namanya jendela makan kita yang hanya di kisaran antara 4-8 jam. Itu yang bisa kita jadikan sebagai jendela makan kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah mengontrol yang namanya salah satu daripada makronutrisi kita yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah makronutrisi yang paling populer yang selalu kita makan. Kita selalu makan nasi goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, kue basah, kue kering, ya, kerupuk, keripik, dan sebagainya. Itu semua kandungan karbohidratnya terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi maka akan terjadi yang namanya produksi insulin di badan kita yang begitu besar, ya, atau yang dikenal yang namanya hyperinsulinemia, sehingga makanya terjadi yang namanya nanti sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Dan pada saat itulah badan tidak punya kemampuan untuk toleransi terhadap karbohidrat yang harusnya nanti bisa dipakai oleh otot, yang harusnya misalnya livernya juga tidak perlu harus memproduksi gula terlalu banyak, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kita tidak punya kemampuan sehingga akhirnya gula terlalu banyak akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Makanya terjadi kegemukan. Yang ketiga yaitu adalah memprioritaskan protein dari katanya protos yang utama, zat pembangun, building block, batu batanya dari bangunan kita. Kadang-kadang kita sibuknya makannya kombinasi karbo olahan dan lemak olahan. Kenapa nggak kita tingkatkan juga protein kita? Bisa dari hewani maupun juga bisa dari nabati. Ya, teman-teman silahkan lakukan. Lalu yang keempat yaitu adalah kalau seandainya kita takut sama lemak, kita harus takut sama lemaknya yang dari lemak olahan. Kalau lemak yang alami tidak masalah. Lemak yang alami adalah apa? Lemak yang biasanya memang datang yang kadang-kadang sudah seiring dengan misalnya kalau kita konsumsi protein biasanya lemaknya sudah ada. Kalau di telur ada lemak dari kuning telur. Kalau di ikan, di ayam, di daging merah itu sudah ada lemaknya sendiri di sana. Apakah boleh kita konsumsikan? Boleh. Ada berbagai lemak juga dari buah-buahan seperti misalnya dari alpukat itu juga baik juga bagus. Juga dari olive, juga dari kelapa, yaitu adalah sesuatu yang alami yang bisa kita konsumsikan. Yang jadi tantangan adalah kadang-kadang lemaknya datang dari lemak olahan yang diproses begitu panjang dengan pemanasan begitu tinggi sehingga terjadi yang namanya kerusakan atau toxicity. Jadi teman-teman nggak takut sama lemak, tapi selama lemaknya alami. Dan yang terakhir adalah melakukan aktivitas olahraga, apakah latihan otot jantung maupun latihan pengencangan otot rangka. Kalau boleh sebagai sebuah siasat ya, strategi, karena kita ngomongin strategi fat loss nih, yaitu adalah olahraga sebelum buka puasa. Jadi di ujung kita nanti mau buka puasa, kita melakukan aktivitas olahraga dahulu sehingga kita bisa mempercepat proses badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga dengan harapan terjadinya yang namanya penurunan berat badan yang teman-teman harapkan. Selamat mencoba ya. Twice the price, twice the hydration.